10 judul episode Monarch Legacy of Monsters season kedua ini ngasih tahu kita kalau series ini bakal lebih serem guys. Jadi Apple TV Plus udah ngerilis judul-judul dari ke-10 episode Monarch Legacy of Monsters season kedua. Dan dari judulnya kita tahu bahwa series ini bakal lebih serius, dark, dan mengerikan. Mari kita bahas guys. Setelah kita dibombardir sama teaser Monarch Legacy of Monsters season kedua, akhirnya Apple TV Plus mempublikasikan judul-judul dari setiap episode series ini. Yang dimana ini memberikan kita gambaran petualangan apa lagi yang dilalui para karakter-karakter di series ini. Beberapa di antaranya bahkan mengisyaratkan bahwa akan ada sesuatu yang mengerikan sekaligus mengejutkan di series ini. Episode 1 berjudul Cause and Effect. Episode 2 berjudul Resonance. Episode 3 berjudul Secret. Episode 4, Trespass, Episode 5, Furusato, Episode 6, Requiem, Episode 7, String Theory, Episode 8, Separate Ways, Episode 9, Ends of the Earth, dan Episode 10, Where We Belong. Nah, untuk episode pertama berjudul Cause and Effect atau penyebab dan akibat, ada hal menarik. Kalian ngedengar perkataan Lee Shaw di teaser pertama yang ini? Consequences. Dia mengatakan konsekuensi. Jadi ada teori bahwa apa yang dilakukan Monarch dan pemerintah Amerika di tahun 1962 yang dimana mereka menjalankan Operation Hourglass, sebuah operasi untuk memasuki Axis Mundi, telah mengakibatkan efek luar biasa yang dimana para Titan semakin banyak bermunculan ke permukaan bumi, dan inilah momen dimana para Titan semakin banyak menempati lokasi-lokasi di bumi. Misalnya Titanus Scylla yang menempati sebuah tambang minyak di Sedona, Arizona, Amerika Serikat. Titanus Methuselah yang mendiami hutan di Munich, Jerman, hingga Rodan yang di film Godzilla King of the Monsters, dia diamankan di sebuah gunung berapi di Isla de Mara, Meksiko. Walaupun memang sebagian Titan yang ada di Monsterverse sudah ada di permukaan bumi sejak jutaan tahun yang lalu, tapi Operation Hourglass yang dilakukan Lee Shaw telah membawa konsekuensi, yaitu membawa lebih banyak Titan ke permukaan. Jadi di episode 1, kemungkinan kita akan dijelasin lebih dalam lagi mengenai Axis Mundi. Dan Kutu Film memprediksi, kayaknya di episode 1 ini pasti ada Godzilla muncul, soalnya sebagai pemancing gitu kan, supaya yang nonton makin tertarik nonton series ini sampai akhir. Nah, untuk episode kedua yang berjudul Resonance atau Resonansi, kita sudah bisa melihat sinopsis resminya guys. Di sini dikatakan, Lee dan Keiko menyelidiki sebuah desa rahasia dengan sekte yang memuja makhluk misterius. Cat berpapasan dengan seorang penumpang gelap yang mematikan. Nah, di teaser Monarch Legacy of Monsters season 2, kita memang sedikit ditunjukkan bahwa Keiko dan Lee Shaw muda sedang mengunjungi sebuah desa yang di sana ada segerombolan monster-monster bertentakel. Belum diketahui makhluk apa yang dipuja sekte di sana, apakah monster-monster ini ataukah sesuatu yang lain, yang mungkin aja seekor Titan yang berhubungan sama monster-monster bertentakel ini. Soalnya kalau kita lihat mimik muka para penganut sekte ini, mereka tidak ada kepanikan ketika monster-monster bertentakel ini menghampiri mereka. Yang nampaknya mereka memang ada hubungan dengan monster-monster ini guys. Peristiwa ini terjadi di tahun 1950-an. Karena Keiko masih ada, belum masuk ke Axis Mundi guys. Yang dimana peristiwa Keiko masuk Axis Mundi itu ada di tahun 1959. Terus kita loncat ke episode 5 yang berjudul Furusato. Sebuah kata dari bahasa Jepang yang artinya kampung halaman atau tempat kelahiran. Banyak fans yang berteori kalau maksud dari Furusato ini merujuk ke Jepang, yang adalah kampung halaman Godzilla berdasarkan dunia nyatanya. Karena karakter Godzilla diciptain di Jepang kan guys ya. Nampaknya episode kelima ini akan menunjukkan keberadaan Godzilla di Jepang, seperti di adegan teaser ini. Kemudian episode 6 berjudul Requiem, yang dimana kata Requiem ini biasanya merujuk ke musik yang sering digunakan untuk mengenang orang yang sudah meninggal. Tapi arti secara harfiahnya adalah istirahat. Mungkin di episode ini bakal ada karakter penting yang meninggal. Terus episode 7 berjudul String Theory, yang biasanya teori ini merujuk ke sebuah teori yang berusaha menjelaskan hubungan antara gravitasi dan fisika kuantum. Nah, di video sebelumnya ada beberapa di antara kalian yang bilang kalau Axis Mundi itu adalah quantum realmnya versi Monsterverse.
Iya sih, agak mirip. Cuman kalau quantum realm itu kita mesti jadi partikel subatomik dulu buat memasukinya. Sedangkan kalau aksis mundi itu adalah rongga-rongga di perut bumi sebelum Hollow Earth. Yang dimana jalan menuju ke sana harus ditempuh dengan memasuki gerbang yang dipengaruhi gravitasi yang bisa mempengaruhi ruang dan waktu. Kemudian episode 8 berjudul Separate Ways atau Jalan Terpisah. Di adegan ini ketika pot pengintai memasuki gerbang Aksis Mundi, ada lorong lurus dan ada lorong berbelok. Nampaknya jika pot pengintai terus lurus, mungkin tujuannya bukan Aksis Mundi guys, tapi Hollow Earth. Nah bisa jadi maksud dari Separate Ways ini dimaksudkan ke perjalanan ke tempat lain yang adalah Hollow Earth. Di season pertama kita belum dijelasin Hollow Earth itu kayak gimana. Jadi mungkin aja di episode 8 season kedua ini kita akan ditunjukin orang pertama yang memasuki Hollow Earth. Dan menjadi acuan awal mula Apex Cybernetics membangun transportasi canggih seperti Hive yang tidak terpengaruh pembelokan waktu seperti yang ditunjukkan di film Godzilla vs Kong 2021. Terus episode ke-9 berjudul Ends of the Earth atau Ujung dari Bumi. Entah yang dimaksud di sini adalah Hollow Earth sebagai ujung dari lapisan bumi atau kita bakal diliatin batas bumi secara harfiah. Kayak bumi yang ada tembok pembatasnya, kayak yang dipercaya penganut bumi datar. Tapi ada kemungkinan ini berkaitan sama Hollow Earth sih. Terus judul episode terakhir alias ke-10 adalah Where We Belong atau tempat yang seharusnya kita berada. Ini nampaknya merujuk ke posisi Monarch sebagai organisasi yang tadinya dibenci sama Lee Shaw karena organisasi yang dia bangun tersebut ternyata di masa depan kayak gak ada gunanya. Mereka hanya bertugas meneliti doang tanpa ngasih tahu mitigasi kalau Titan muncul. Justru kalah inovatif sama Apex Cybernetics. Mereka membuat Hive, persenjataan, sampai cloningan Godzilla buat menangkal Godzilla. Ya walaupun ujung-ujungnya kalah sih. Tapi kayaknya di episode 10 ini kita akan melihat Monarch dengan wajah yang berbeda yang mungkin aja citra Monarch berubah setelah kita dikasih penjelasan dari Dr. Serizawa yang diteorikan bakal muncul di season kedua ini. What's next? Let them fight. Kita harus ingat bahwa di season pertama, series ini lebih dark dari kebanyakan film-film Monsterverse guys. Bahkan hampir mendekati kesan film Godzilla 2014. Nah di season kedua ini, Kutu Film berharap kesan dark itu tetap dipertahankan karena secara cerita, series ini sangat berfokus ke misteri. Jadi cocok banget kalau dark kayak di season pertama. Apalagi kali ini kita bakal diliatin Titan misterius yang katanya lebih besar dari Godzilla. Kutu Film berharap Titan X ini menjadi Titan misterius yang punya cerita menarik di baliknya. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.